Oke, teman-teman sekalian, ketemu lagi di vlog Beritakan Kebenaran. Kali ini saya Joy Manik bersama dengan beberapa rekan. Ya, rekan-rekan ini adalah orang-orang istimewa yang Tuhan pakai, walaupun sebagai orang awam, tapi mereka adalah pelaku penginjilan yang aktif gitu ya, kurang lebih ya, yang dipanggil untuk memberitakan Injil langsung kepada orang-orang yang ada di sekitar. Nah, khususnya yang saya tahu adalah kita punya satu kegiatan. Biasanya itu sebelum pandemi kita ini memberitakan Injil ke rumah sakit. Ya, jadi ini teman-teman yang setiap Kamis ya kalau nggak salah itu ya, saya ingat ya, setiap Kamis pagi gitu pada waktu jam besuk kita akan masuk ke rumah sakit dan memberitakan Injil di sana. Nah, kita akan coba dengarkan apakah kita masih bisa memberitakan Injil di tengah-tengah pandemi ini? Ya, karena kita nggak bisa kan kunjungan di rumah sakit. Oleh karena itu kita akan coba tanya-tanya langsung kepada teman-teman yang ada di sini nih. Ya, yang pertama saya panggilkan dulu. Ini adalah penginjil Jen Samalo. Iya, ini dia penginjil Jen Samalo. Halo Kak Jen, selamat pagi. Mungkin bisa dibantu di unmute dulu suaranya. Silakan dipencet mute-nya. Oke. Nah, Kak Jen ini adalah pengajar di sebuah yayasan penginjilan. Mungkin banyak orang yang sudah tahu, yaitu Evangelism Explosion. Ya, dan saat ini beliau juga aktif bersama di EE Surabaya, ya, bersama-sama dengan rekan. Di sini ada Pak Stefanus, ada Pak Mingwan, ada Pak Sidik, ada Pak Andri Yahya. Ya, mungkin Pak Andre Nyoman belum bisa bergabung ya. Nah, kami biasanya bersama itu melakukan pelatihan penginjilan. Nah, tapi kita tidak akan masuk dalam metode penginjilan, belajar untuk menyampaikan, tapi kita akan lihat bagaimana Kak Jen ini bisa menceritakan, berbagi kesaksian ya kurang lebih ya. Gimana Kak Jen tentang penginjilan di tengah-tengah pandemi seperti ini? Mungkin bisa dikasih respon apapun ya yang Kak Jen mungkin pikirkan. Silakan. Ya, di masa pandemi kita kan kesulitan untuk bertatap muka secara langsung ya. Biasanya kita berkunjung ke rumah sakit, ke rumah-rumah. Tapi walaupun pandemi, saya tetap mengadakan penginjilan dan itu bisa saya lakukan melalui video call. Jadi baik itu kepada anak maupun kepada orang dewasa. Saya melakukannya itu melalui video call dan saya mengunjungi mereka dan kemudian kami PI melalui video call itu. Bahkan orang-orang yang sudah kami PI sebelumnya, sebelum masa pandemi pun, kami tetap berkunjung kepada mereka dan berkunjung melalui visitasi online. Jadi kami tetap mendoakan mereka, kami tetap datang kepada mereka, hadir di tengah-tengah mereka di masa-masa pandemi ini. Jadi mereka mendapatkan kekuatan ya. Sekalipun kita tidak bertatap muka, kita jarang bertemu, tapi saat kami berkunjung kepada mereka, itu pun menjadi satu kekuatan bagi mereka. Jadi mereka merasakan ada damai sejahtera, ada sukacita. Jadi di tengah-tengah pandemi ini pun kita masih bisa tetap bisa tetap menginjili kepada orang-orang yang membutuhkan akan kasih Tuhan melalui video call yang selama ini saya lakukan. Itu aja, Pak Joy. Oke, Kak Jen, terima kasih. Mungkin pertanyaan orang yang lihat video ini akan begini. Kalau video call, artinya kan orang-orang yang Kak Jen tadi bilang diberitakan Injil itu orang Kristen ya berarti. Bagaimana bisa tahu nomornya kalau kita mau beritakan Injil? Siapa ini? Ini orang-orang siapa ini yang di video call? Orang yang tentu yang sudah saya kontak, yang saya kenal, tapi mereka belum memiliki akan kepastian keselamatan. Dan kemudian saya janjian kepada mereka bahwa saya ingin menceritakan tentang kabar baik kepada mereka. Dan kemudian mereka menyediakan waktu dan mereka bersedia untuk saya video call itu karena beberapa orang kan merasa tidak nyaman ya kalau mungkin di video call, pakai video call atau apa gitu. Iya. Ya itu berarti data itu Kak Jen tahu dari mana kalau
itu namanya belum dapat belum punya kepastian keselamatan? Apakah ini jemaat maksudnya Kak Jen? Ada seorang teman yang memang kehidupannya itu memang sedikit ya, maksudnya nggak sungguh-sungguh lah di dalam Tuhan. Jadi saya sudah bergaul dengan dia, tapi kelihatannya dia belum sungguh-sungguh, dan kemudian saya ceritakan kabar baik itu. Iya, Jadi udah kenal. Jadi udah kenal udah kenal lebih ya, udah dulu. kenal. Iya. Oke, jadi pertanyaannya sejauh mana pentingnya perkenalan itu sebelum kita memberitakan Injil? Saya rasa ya kita harus mulai dari persahabatan dulu kan, Pak Joy. Kalau kita langsung to the point gitu kan orang sulit untuk menerimanya. Tapi bagaimana kita menjalin hubungan lebih dahulu dengan mereka gitu. Baru Iya, kemudian iya. kita bisa menginjili mereka. Kalau kita sudah diterima oleh mereka, apapun yang kita katakan kita bisa diterimanya gitu. Kalau Oke, langsung gitu ya akan kesulitan lah gitu. Oke, kalau gitu Kak Jen, pertanyaannya, video call yang dilakukan itu berarti tidak sekali langsung beritakan Injil gitu ya? Atau gimana? Halo, saya ini Ibu Jen, saya dengar Anda belum percaya Yesus, bolehkah saya gitu langsung? Enggak, karena sebelumnya kan udah kenal lebih dahulu. Jadi untuk Maksudnya yang kenal ini ya, onsite ya, maksudnya kenalnya itu onsite bukan lewat ya, video call. ya. Oke, ya, Jadi ya, ya. kita Cuma bisa langsung dilanjutkan melalui video melalui call. Jadi Oh, sebelumnya iya, iya. ada perkenalan lebih dahulu, ada hubungan gitu, menjalin hubungan lebih dahulu lah. Nah, Iya, iya. Jadi kalau begitu video langsung. call yang biasa dilakukan itu berapa kali biasanya yang pengalaman kajian? Sampai kemudian bisa memberitakan Injil. Berapa kali video call? Video call-nya yang kemarin tuh ya kita langsung tentang mencerita karena sudah berkenalan sebelumnya, jadi kita langsung untuk bilang ke dia terus terang, yaitu aku pengen cerita kabar baik tentang Injil, kamu ada waktu kapan enggak gitu. Oh ya bisa, Iya. aku waktunya segini langsung gitu, karena sudah ada perkenalan sebelumnya ya, baik Oke. bukan video call-nya tapi mungkin by phone dan sebagainya. Nah itu. Nah, itu. Iya, iya, iya. Jadi kalau begitu buat teman-teman yang melakukan video call, mungkin pertanyaannya gini, seberapa efektif sih kajian kalau melakukan itu? Penginjilan lewat video call itu seberapa efektif ya? Iya, saya pikir ya sangat efektif ya. Kita bisa bertemu dengan orangnya langsung dan kemudian kita bisa berinteraksi dengan dia, lihat responnya dia bagaimana gitu kan. Jadi maksud saya ya baik sekali kalau memang kita bisa video call dengan mereka gitu. PI melalui video call. Iya, Itu iya. cuman ya Oke, kalau diawali gitu, dengan hubungan yang lebih hubungan yang sebelumnya itu supaya di dalam video call itu kita bisa bisa enak ngomongnya gitu. Ya itu selama ini sih jadi memang belum ada kendala apa-apa, jadi kita cuman datang langsung karena sudah janjian, sudah memiliki hubungan, kemudian kita langsung PI gitu aja. Oke, ya, ya. Oke, nanti kita akan kembali lagi ke Kak Jen. Terima kasih sebelumnya Kak Jen. Kita akan coba panggil satu orang lagi. Mungkin Pak Sidik dulu ya, Pak Sidik. Ini adalah seorang yang sangat senior di sini ya. Ya, cukup senior mungkin ya. Mungkin bisa di-unmute. Ya, halo. Iya, sebentar. Oke, Pak Sidik. Ya. Mungkin perkenalan singkat ya Pak Sidik. Teman-teman mungkin mau kenalan. Mungkin namanya, lalu
kegiatan hari-hari apa, lalu usianya berapa sekarang, singkat saja. Silakan Pak Sidik. Nama saya Sidik Wibisono. Usia saya sekarang masuk tahun 79. Umur 79 ya? Ya. Dan kegiatan PI ini sepertinya macet total gitu. Waktu-waktu kita tidak bisa keluar, hanya melalui WA aja aktifnya sekarang ini. Iya. Pak Sidik, Gitu. sebelum masuk pertanyaan ke sana, Pak Sidik mulai penginjilan usia berapa ya, kalau kami boleh tahu ya? Ya sekitar 40-an. Usia 40 ya? Oh, berarti lama sekali ya. Ya. Apa yang membuat Pak Sidik begitu rindu untuk memberitakan Injil? Apa Pak Sidik? Mungkin bisa dibagikan. Apa yang mendorong Pak Sidik mau memberitakan Injil? Kalau saya renungkan, mungkin itu panggilan untuk saya. Satu malam ya, saya tuh ingin baca Alkitab gitu. Saya iseng aja di tempat tidur, terus saya buka. Di situ saya baca itu Korintus gitu, 2 Korintus 15 ayat 4. Di situ saya mendapatkan Injil. Entah gimana, pada saat itu kan jarang ya evangelis, hamba Tuhan memberitakan, mengajarkan ini loh Injil itu. Tapi entah bagaimana, saya tahu ini Injil yang menyelamatkan itu. Sampai sekarang itu bunyinya saya berusaha sesuai dengan Alkitab, bunyinya, tetapi seringkali itu diubah gitu loh. Tapi artinya tidak menyimpang gitu. Artinya ayat-ayat itu tidak persis gitu. Jadi seperti begini. Aku akan menceritakan kepadamu suatu rahasia yang besar seperti yang pernah aku terima, yaitu bahwa Yesus Kristus mati di kayu salib dan lain-lain itu saya entah berapa saat itu saya kayak trans gitu, kayak kesetrum gitu. Terus saya ya Tuhan, ikut Engkau. Sejak itu kerohanian ini mulai jalan. Saya mulai mikirkan gitu. Saya mulai mencari tahu Islam itu bagaimana, terus Konghucu itu bagaimana gitu, dan seterusnya sampai saya pada suatu saat saya dibawa ke stres gitu lah. Jadi waktu itu stres buka pertama kali saya masuk gitu loh. Nah di situ saya lebih jelas. Tetapi sebelum saya masuk stres itu saya sudah penginjilan. Saya kan di GKI dulu ya. Di GKI itu ada namanya apa ya? Perjamuan rumah tangga itu. Ada apa? Ya seperti itu. Nah saya ini membagikan undangan-undangan gitu. Oh iya. Ya kespel gitu ya. Seperti itu membagikan undangan. Terus saya tuh kalau datang, kalau orang yang nganggur gitu ya, saya ada kesempatan nginjil, saya nginjil. Saya majelis pun saya injili gitu. Dan saya mulai bawa banyak orang di situ. Ya, bawa ke stres, ke gereja gitu. Ya seperti itu, Pak Joy. Oke. Ya, terus saya juga membuat itu cell group. Cell group zaman dulu itu gampang ya. Jadi kalau ada teman, saya injili, dia terima Kristus, terus teman-temannya itu siapa ya yang temanmu dekat sini atau yang bisa kita samperin sana, kita beritakan Injil gitu. Itu saya lakukan. Nah, Pak Sidik, kalau lagi kesulitan pandemi begini bagaimana? Kalau sekarang ini saya melalui WA aja. Karena bisa saya itu hanya melalui WA. Saya ada grup-grup ya.
ada ex mahasiswa itu yang dari UNER itu ya, saya ada tergabung di situ. Jadi saya coba untuk masuk di situ. Saya berikan video-video yang artinya itu membuat mereka tidak terlalu fanatik gitu. Dan kalau ada Injil yang diberitakan dari pusat-pusat yang sudah menjadi murtadin itu, mualaf itu saya kirimkan gitu. Terus pertanyaannya mungkin sama, Pak Sidik, seberapa efektif itu? Saya kira efektif ya. Saya efektif, cuman saya belum bisa tatap muka. Biasanya kita itu ada reuni, kadang-kadang juga saya diundang ada misalkan Lebaran gitu ya. Saya diundang gitu. Dan kesempatan itu saya gunakan gitu. Saya gunakan untuk itu. Jadi mereka memang kesulitannya itu lingkungan aja. Mereka itu sebetulnya sudah tidak terlalu fanatik. Ada Pak Jono yang teman-teman saya ini sekarang itu sampai di WA-nya itu. Pak, nanti kalau aku ke Surabaya, ayo ajak aku ke restoran yang ada babinya katanya begitu. Itu kan sudah. Iya. Oke, baik. Kita aja. Terima kasih Pak Sidik. Terima kasih Pak Sidik. Kita lanjut ke teman kita yang lain ya. Nah, ini adalah orang penting juga mungkin. Silakan Pak Mingwen. Pak Mingwen ini mungkin langsung perkenalan deh secara singkat seperti tadi ya. Ya, silakan. Ya, saya Mingwen. Apa yang diperkenalkan? Ya mungkin kegiatannya hari-hari. Ya, dulu saya adalah anggota jemaat dulu sekali ya, awalnya itu GKT ya. Sudah puluhan tahun di GKT, saya juga ikut segala pelatihan penginjilan, segala kegiatan apa ya internal lah istilahnya di dalam gereja. Dan saya merasa memang penginjilan adalah suatu hal yang sangat-sangat penting ya. Di antara semua kegiatan yang ada dalam gereja itu, salah satu yang paling penting adalah sebenarnya penginjilan. Karena itu adalah perintah Yesus sendiri sebelum dia naik ke surga kan. Yang lainnya kan tidak. Yang diperintahkan hanya satu ini yang paling penting ya. Selain kita, di antara kita saling mengasihi itu juga penting. Di antara jemaat, tapi yang keluar kan penginjilan itu yang paling utama. Maka saya punya passion ke sana sebenarnya, cuma di dalam gereja seringkali tidak ada ya. Waktu di GKT zaman tahun 70, 80 kan masih boleh dikatakan jarang sekali ada penginjilan di dalam gereja itu. Paling ya seminar-seminar tentang penginjilan, tapi pada kenyataannya ya seperti kita ketahui banyak itu hanya formalitas saja ya, melengkapi jemaat tapi tidak diterjunkan ke lapangan. Tidak didampingi oleh hamba Tuhan yang bersangkutan, bahkan hamba Tuhan sendiri mungkin ya tidak melakukannya, sehingga sulit berkembang ya. Sehingga itu hanya saya bisa pendam keinginan saya itu selama bertahun-tahun seperti itu. Dan kemudian saya pindah ke Gloria, sama ya, saya kemudian kenal dengan EE itu dari Gloria, saya ikut EE di Gloria juga tahun 2006 kalau salah itu. Saya ikut, tapi yaitu setelah kita lulus ya tidak bisa dijalankan karena juga tidak difasilitasi oleh gereja, bahkan hamba Tuhannya juga tidak mendorong untuk kita melakukannya. Akhirnya juga berhenti. Ya itu sampai terakhir saya merasa ini kok gimana ya, saya takut sekali ya kalau jangan-jangan nanti Tuhan bukan suruh saya kerja di dalam gereja terus, tapi harus keluar gitu loh. Maka saya iya. Kalau gitu di tengah-tengah pandemi ini kira-kira gimana nih menurut Komingwen bisa memberitakan Injil, tetap beritakan Injil? Ya, makanya itu setelah pandemi, sebelum pandemi kan kita masih sempat ada 5 tahun lebih saya ikut penginjilan tim PI.
dari GRI waktu itu. Di luar saya bersyukur sekali di masa tua saya ini saya masih dikasih kesempatan untuk menginjili orang baik ke rumah sakit maupun ke rumah-rumah. Kemudian tiba-tiba kita tidak menyangka semuanya ya terjadi pandemik ini, yang menjadi korban paling utama adalah rumah sakit ya, karena justru sarang sakit kan di sana sehingga tidak ada seorang pun yang berani masuk. Akhirnya kita berhenti. Selama beberapa bulan berhenti ini saya coba mengevaluasi diri, mengisi dengan firman Tuhan melalui streaming segala macam. Itu coba recharge ya. Saya khawatir juga kalau kita terus menginjili tanpa di-charge kembali, saya khawatir juga mungkin kering kita. Nanti menjadi rutinitas yang tidak punya arti gitu loh. Kemudian tapi setelah itu merasa kalau begini terus juga enggak bisa ya. Kita harus action ya. Nah, kemudian saya terinspirasi dengan teman-teman yang juga dari TPI yang melakukan juga kalau dia keluar bagi-bagi traktat gitu ya. Selalu membawa traktat keluar. Nah, saya merasa walaupun itu hanya sebagai traktat ya, tapi itu juga cukup efektif karena di dalam tengah-tengah bagi traktat kadang-kadang kita juga masih bisa bicara dengan orangnya gitu loh. Kalau orang itu pas welcome sekali, kita masih bisa sempat untuk bicara. Itu ini dari kesaksian beberapa teman ya. Kemudian saya merasa saya coba sih saya akan lakukan itu. Saya mulai disiplin diri setiap hari kalau saya mulai jalan pagi ya. Padahal dulunya saya juga jarang jalan pagi. Jadi selama 1-2 bulan ini saya mulai jalan pagi setiap hari. Saya biasakan diri selalu bawa traktat. Jadi ketemu orang pas duduk di pinggir jalan atau orang lagi tunggu apa, saya bagiin traktat. Ya ada sing ya, hampir semuanya terima lah. Cuma ada yang juga terima dengan sangat sukacita, maksudnya terima kasih gitu. Ada yang ya biasa aja. Cuma saya memang ini langkah awal ya. Mungkin langkah berikutnya saya akan dekati orang-orang yang mungkin selalu di tempat yang mesti satpam atau orang tukang beca atau apapun yang di pinggir jalan yang mungkin mangkalnya di sana selalu ya. Mungkin saya bisa ajak omong ya. Itu langkah berikutnya saya akan punya bayangan untuk ke sana gitu loh. Jadi tidak hanya bagi truk tetapi juga bisa berbicara kepada mereka. Dan saya rasa ya. Ini sangat baik sekali, tapi mungkin ada banyak pertanyaan yang muncul. Yang pertama adalah, ini kan pandemi ya. Salah satu tingkat penularan tinggi itu adalah melalui sentuhan ya, sentuhan. Walaupun mungkin membagikan traktat itu tidak bersentuhan. Pertanyaannya, apakah traktatnya disemprot dulu sama ini sebelum diberikan gitu? Enggak, kita disinfektan. Enggak juga ya. Saya rasa ya enggak juga karena saya tahu bahwa virus itu tidak hidup di barang yang mati ya. Tidak hidup di dalam barang mati. Enggak akan itu. Kemarin saya dengar yang wawancara dari satu gereja, dia bilang virus itu tidak hidup di tempat yang mati gitu loh. Kalau benda-benda mati kecuali benda-benda itu baru kena orang droplet segala macam. Nah, kita tahu bahwa itu traktat kan masih baru gitu loh. Saya simpan dengan baik, jadi saya bungkus baik, jadi saya tidak pernah apa-apain. Jadi keluar langsung saya bawa itu. Jadi maksud saya maksud saya begini, Komingwen. Kan yang Komingwen tadi dapatkan informasinya kan Komingwen yang tahu. Apakah semua orang tahu itu? Mungkin kan nggak tahu ya. Misalnya kalau saya ketemu Komingwen dikasih traktat, saya akan mikir 2 kali juga untuk menerima itu. Tapi buktinya nggak ada yang menolak itu, semuanya terima gitu loh. Ini yang penting. Makanya saya juga tempoh hari juga berpikir seperti itu. Ternyata kekhawatiran kita tidak seperti yang kita lihat kenyataannya gitu loh. Makanya kalau kita tidak jalankan juga sulit ngomongnya gitu loh. Maksudnya itu pertanyaannya kan bukan dari sisi kita yang melihat, maksudnya kan apakah menerima itu akhirnya juga mau membacanya atau melihatnya. Maksudnya gini, katakanlah begini ya. Dari semua yang Komingwen tadi bagikan, pertanyaannya apakah mereka tahu nomor telepon Komingwen? Oh, enggak ada. Itu kan seandainya ada orang yang pegang traktat, ini pengandaian ya. Lalu tidak lama kemudian memegang itu, 3 hari 4 hari kemudian kena virus itu, lalu dia ngomong begini, wah ini pasti gara-gara kertas yang saya dapatkan.
Misalkan. Ya. Apakah itu nanti bukan jadi batu sandungan, Komingwan? Saya yakin sih tidak ya, karena saya punya traktat saya ini betul-betul baru gitu loh, istilahnya bukan. Iya. Apa ya, jadi saya juga Tapi tahu lah. itu kan saya dari sudut pandang Komingwan kan itu kan. Ya, saya bisa menjamin karena itu barang baru, jadi makanya saya katakan di grup itu saya lebih suka beli daripada minta-minta, karena minta-minta kadang-kadang kan nggak tahu dari mana sumbernya. Nah, kalau yang baru itu kan baru, aman. Sulitnya memang menentukan cara berpikir orang itu kan yang sulit ya. Misalnya kan ini beda topik tapi paling tidak isinya sama lah. Tahu, saya bagi sembarang orang tahu gitu loh. Jadi saya ada respon. Jadi belum tahu. Belum tahu. Jadi saya ada respon itu. Jadi saya rasa itu mungkin sebagai satu jembatan juga untuk saya masuk ke yang lainnya gitu loh. Jadi ini pasti ada responnya juga lah. Dari lagi-lagi saya mewakili pertanyaan para netizen berarti. Kalau seandainya traktat itu justru datang atau sampai ke tangan orang yang kurang bertanggung jawab, misalkan lah, katakanlah misalnya anggota garis keras agama lain, misalkan. Lalu mendapatkan itu, lalu dia langsung berpikir, wah ini berarti kristenisasi. Lalu tidak lama kemudian ada gereja yang dibakar. Ini misalkan. Komingwan, apakah kita bisa mempertanggungjawabkan kegiatan itu? Saya rasa tidak ya. Saya yakin sih tidak. Karena traktat itu tidak membuat orang, kan itu sifatnya umum ya. Tidak membuat menjadi satu masalah sehingga harus pakai gereja segala macam. Kecuali kalau kita itu sasarannya memang untuk muslim. Kita harus tujukan kepada orang muslim sungguh. Memang kita mengarahkan ke sana gitu. Itu berarti kristenisasi. Tapi kita bagikan tanpa melihat agamanya orang itu apa. Sehingga saya rasa itu umum. Nah, waktu itu teman saya juga melakukan itu, dia bilang, bahkan satu ustadz yang dikatakan dia malah lebih vulgar, lebih jelas ngomongnya. Dia bilang, ini apa? Ayat apa? Apa ini? Dia bilang ini tentang Yesus. Dia malah berani ngomong gitu loh. Terus yang beda dilihat-lihat ustadz itu pakai kopiah putih itu, dilihat-lihat. Oke, nanti saya baca ya. Ya malah gitu. Saya termotivasi gitu loh. Akhirnya orang berani gitu ternyata. Karena itu kita kan bagi secara umum. Istilahnya kita tidak ada satu komunitas yang tertentu. Nah itu mungkin bahaya ya kalau komunitas tertentu kita serang terus. Nanti itu namanya kristenisasi. Tapi kalau kita bagi berkat kabar baik, istilahnya kan kita membagikan kabar baik untuk mereka. Terserah ini mungkin terserah lah. Itu. Kita akan gali sedikit lebih dalam karena ini pasti juga jadi pertanyaan para netizen. Kalau begitu kenapa nggak ngomong aja? Kenapa harus bagi traktat, Komingwan? Kenapa nggak langsung halo nama saya Mingwan, Bapak namanya siapa misalnya? Bolehkah saya bercerita tentang kabar baik? Kenapa harus? Maaf, mungkin pertanyaan saya gini, teman-teman juga bertanya. Bagi traktat itu apakah tahu dulu kenalan dulu nama saya atau Pak ini saya ada buku lalu Bapak tinggalkan dia? Ya, saya kalau ketemu orang sama Gojek, dia duduk situ. Pak, ini ada kabar baik, ada tanpa tanya namanya ya? Iya, tanpa nama. Kan kita tidak. Agamanya pun enggak. Tidak. Kita tak tanya, kita bagikan gitu. Gimana responnya? Nah, ini saya masih boleh dikatakan terus terang aja saya juga masih pelatihan. Istilahnya saya juga belum punya pengalaman seperti itu. Sehingga saya ini melatih diri saya sendiri, keberanian saya untuk membagikan dulu. Dan jadi memang bukan untuk penginjilannya tapi melatih keberanian. Ya bukan, ya tetap penginjilan. Cuma kan namanya learning by doing kan kita nggak bisa langsung protos gitu. Seolah-olah kita sudah pengalaman. Saya selalu begitu. Dulu di rumah sakit juga begitu. Walaupun saya dilengkapi banyak pengetahuan tentang penginjilan, tapi saya ikuti mereka yang ke rumah sakit. Saya kan belum pernah. Selama 2-3 bulan. Tapi di rumah sakit kan nggak bicara berkenalan. Tapi berkenalan nama kan Pak Mingwan kalau di rumah sakit. Oh iya, rumah sakit kan lebih pasti ngomong kan gitu loh. Tapi waktu itu prinsip saya kalau saya belum punya pengalaman, saya tidak berani ngomong dulu gitu loh. Saya lihat responnya. Nah, waktu di rumah sakit juga begitu. 2-3 bulan saya ikuti mereka, apa sih mereka yang omongkan. Saya belajar dulu istilahnya kan, saya juga nggak kepinteran kan gitu loh. Jadi saya belajar setelah itu baru saya sudah mengenal, oh iya harusnya ngomong gini, sepertinya harus gini, harus gitu loh. Mesti pakai apa? Wah, ini teman-teman, ini sangat menarik sekali ya yang Pak Mingwan lakukan ini ya. Semoga ini juga bisa jadi berkat. Mungkin pertanyaan yang terakhir begini, di Alkitab kan memang kita percaya ya
bahwa Allah itu kan bisa pakai segala macam cara. Tapi dalam penginjilan ada juga ayat firman Tuhan yang mengatakan hendaklah engkau tidak memberikan mutiara kepada babi. Ya, kita menafsirkan itu berarti penginjilan pun tidak sembarangan. Gimana respon Pak Mingwan waktu memberikan traktat itu? Apakah itu juga ada satu masukan? Apa hanya sekedar melatih keberanian seperti gini? Ya, ya itu tadi, orang mungkin berpikir, wah kalau gitu sih gampang ya, bagi lari. Dampaknya yang lain ya terlepas kalau misalnya mungkin teman-teman yang mendengarkan video ini mengusulkan misalnya, halo nama saya Mingwan, rumah saya di sini. Kalau Bapak nanti setelah membaca ini rindu untuk mendengar lebih jauh, silakan Pak datang ke rumah saya atau nomor telepon saya. Mungkin ya teman-teman akan merespon positif. Tapi kalau melihat ini bagaimana Pak Mingwan responnya? Kalau cuma kasih lalu lari, kasih lalu lari. Sebenarnya bukan kasih silakan, lari. Pak Mingwan. Sebenarnya bukan itu tujuan saya. Itu saya anggap karakter saya sebagai jembatan. Ya, sebagai jembatan nantinya saya pasti juga akan memperkenalkan diri, harus masuk ke penginjilan secara langsung bicara gitu. Ya, tentu saya akan ke arah ke sana. Cuma pada awalnya ini kan baru 1 bulan lebih. Jadi belum bisa saya langkah itu, tapi saya pasti ke sana gitu loh. Jadi tujuannya memang bukan hanya bagi traktat. Nah, kalau bagi traktat saja ya semua orang bisa lakukan itu, gampang gitu istilahnya gitu kan. Nah, tapi tidak, tujuan saya bukan itu sebenarnya. Itu sebagai sarana, sebagai jembatan istilahnya gitu. Kayak tadi Jin bilang sebagai persahabatan. Oh iya ternyata orang ini suka bagi-bagi gini. Mungkin orang akan bertanya, ada apa sih kamu bagi-bagi? Mungkin itu bisa jadi batu loncatan lah istilahnya gitu loh, untuk kita bicara lebih lanjut. Pasti ke sana arahnya, bukan berhenti pada sini. Jadi kita tidak menilai dari awalnya, tapi kita akan menuju ke sasaran yang utama di sana. Seberapa Tuhan mau pakai traktat kita atau apa yang kita lakukan untuk bisa menjangkau mereka, itu kan kita tidak tahu. Tapi kalau di dalam gereja kan kita tahu. Orang ini jadi tahu berapa kali sudah diinjil tapi tidak mau. Itu sudah tak usah diteruskan gitu loh, istilahnya gitu loh. Itu beda gitu loh istilahnya. Kalau kita keluar kan kita sama sekali tidak tahu. Orang dunia itu apapun kita tidak tahu. Maka Tuhan mengatakan orang yang diselamatkan kita juga kedaulatan Tuhan, siapapun yang kita temui ya kita injili. Tapi kalau dia sudah kita injil tetap tidak mau, ya jangan diteruskan terus. Ya itu yang maksudnya gitu loh. Tapi kalau belum tahu ya bukan berarti kita membuang mutiara ke babi istilahnya gitu loh. Tapi kalau dia sudah tahu dia tidak mau percaya, tetap kita ngotot. Nah itu namanya mutiara yang dibuang ke babi gitu loh. Hikmat juga ya di dalam pemberitaan Injil. Tapi terima kasih buat masukannya. Kita langsung ke yang terakhir yaitu Pak Stefanus Halim. Oke, silakan Pak Steve, bisa perkenalan secara singkat, mungkin seperti tadi ya, nama, mungkin usianya, kegiatan sehari-hari, ini yang pasti orang awam juga ya. Oke, silakan Pak Steve, waktu dan tempat, perkenalan singkat saja. Selamat pagi teman-teman semuanya. Saya berterima kasih untuk boleh berbagian di dalam pertemuan yang terbatas ini lewat Zoom. Memang Pak Joy, masa pandemi ini ada satu perubahan kebiasaan, khususnya di dalam pelayanan kita penginjilan sebagai orang Kristen yang selama ini ke rumah sakit, bertemu dengan orang, menyampaikan Injil. Sekarang udah nggak bisa lagi. Artinya masa pandemik ini membuat satu perubahan yang luar biasa. Jujur saya pribadi, pandemi ini saya lebih banyak diisi. Saya lebih banyak mendapatkan berkat, tapi sedikit memberi berkat. Dalam konteks penginjilan, dalam konteks Injil, saya mendapatkan berkat dengan saya banyak mengikuti webinar-webinar dari sekolah Lugia, baik itu yang di dalam negeri maupun luar negeri. Saya aktif untuk diisi, yaitu mendapatkan berkat. Tetapi bagaimana saya membagi berkat pada orang lain, Injil itu? Saya nggak punya cara memang. Saya nggak keluar. Saya nggak pernah ketemu orang untuk bisa leluasa membicarakan Injil. Yang saya lakukan adalah
saya memakai ini media sosial ini. Saya mulai membuka diri dengan menghubungi teman-teman sekolah. Ya kalau masukan semua sih ada puluhan, ratusan teman ya. Tapi saya batasi karena tidak efektif terlalu banyak orang. Saya membatasi paling banyak itu 15 orang. Dan itu saya pilih sebagian orang yang adalah orang-orang yang sama-sama orang percaya. Yang sisanya adalah orang yang bukan orang percaya. Lalu bagaimana tekniknya? Ya melempar isu. Isu dilempar. Lalu kemudian isu ditanggapi ramai-ramai dan sebagainya. Tapi memang sekali lagi, cara ini pun terkadang lebih proaktif menyampaikannya. Artinya kita yang terus ngobrol. Sementara teman yang lainnya dengar. Paling sekali 1-2 orang teman yang kebetulan adalah orang yang sama-sama percaya yang merespon. Lalu bagaimana dengan teman-teman yang bukan orang percaya? Enggak ngerespon. Dia artinya tidak, ya diam aja gitu loh. Tapi dari saya lihat dari apa, kan saya bisa lihat ya teman-teman yang lihat kan dari contrengan itu kan. Dicontreng berarti teman-teman saya yang bukan orang percaya itu melihat. Paling itu saja. Dan saya berdoa, harapan saya supaya teman-teman yang belum iman ini yang mencontreng ini mereka membaca gitu. Nikmati diskusi itu. Dan yang terlibat memang yang diskusi adalah kami sesama saudara seiman. Teman-teman yang saudara seiman. Yang tidak seiman yang enggak ngerespon. Sama sekali enggak ngerespon. Bahkan ada 1-2 teman yang keluar akhirnya left. Ya enggak masalah, tapi enggak ada cara lain. Lalu saya mencoba di Facebook. Saya melihat di Facebook ini ramai teman-teman. Teman-teman banyak melempar isu-isu, bahkan teman-teman dari orang-orang reform yang di Australia itu kali kirim ayat rutin. Kalau ada Mamba Tua yang juga ya, memberikan renungan-renungan. Saya juga terlibat di situ. Artinya untuk komunitas yang bukan Kristen atau Kristen tapi Kristen yang tidak satu visi ya. Saya terlibat di situ. Kalau misalnya ada apa namanya artikel yang di upload ya. Lalu saya meresponi. Ramai di situ. Terus ramai gitu. Menjawab, tanya tuh diskusi ramai. Ya itu yang bisa saya lakukan itu. Saya lebih banyak mengikuti webinar, mengisi, tapi sedikit saya menyampaikan atau menginjili orang lain. Hanya sebatas di medsos. Itu Pak Joy. Oke, terima kasih Pak Steve. Mungkin pertanyaan di masa depan. Iya, mungkin pertanyaan teman-teman juga melihat yang Pak Steve tadi lakukan ya, misalnya mengumpulkan teman-teman alumni lalu masuk dalam satu grup. Mungkin pertanyaan yang sama ya, seperti tadi kepada Kak Jen juga. Seberapa efektif itu sebenarnya Pak Steve? Ya itu. Jelas tidak terlalu efektif. Tapi saya kan hanya bisa melakukan begini. Nggak buka satu grup sih. Saya ada 4 grup. Jadi teman, nanti Mas Pak ya, saya satu grup, tapi 4 grup. Bahkan sekarang 5 grup. Ya. Parisio, seperti kalau teman saya yang sesama saudara saya juga melempar isu. Lalu saya menjawab, tapi jawabnya dengan memberikan penginjilan. Gitu ya. Lalu bagaimana cara saya bisa melihat teman-teman yang tidak seiman ini merespon? Ya tadi contrengan itu aja. Jadi contrengan, dilihat sama teman-teman saya. Ya, tapi saya nggak saya pribadi nyamperin. Ya. Satu misalkan Pak Joy yang pernah saya ajak tuh, inget nggak? Iya. Itu teman di grup. Pernah nggak Pak Joy inget?
Iya. Saya japri, boleh nggak saya berkunjung ke kamu? Ingat nggak? Iya, Nah, ingat. itu yang bisa saya lakukan. Nggak lebih sih, nggak lebih. Jadi saya buka 5 grup dari teman-teman yang berbeda. Tapi sekali lagi, saya memang sengaja menempatkan teman yang rasa iman di grup itu. Supaya ada interaksi ya. Melempar isu lalu ada interaksi, dan itu yang kita lakukan. Ini penginjilan. Saya melakukan penginjilan. Iya. Begitu, Pak Pak. ini mungkin. Tapi apakah itu efektif, saya nggak tahu. Iya. Mungkin ini pertanyaan teman-teman juga. Kok dari tadi bicara tentang penginjilan, itu kaitannya dengan kata-kata yang disampaikan. Mungkin juga ada banyak yang bertanya, apakah perbuatan baik yang kita sampaikan juga punya kontribusi terhadap sebuah proses penginjilan tersebut? Gimana, Pak? Misalnya ya, kirim-kirim makanan. Ini kan pandemi ya, ada beberapa orang yang lagi buka usaha, akhirnya jualan, ya kita membantu dengan membeli hasil jualannya. Itu bagaimana kalau lihat seperti itu, Pak Sih? Saya pikir untuk hal perbuatan itu sudah menjadi satu yang utama, Pak Joy. Orang yang sejati itu kalau nggak ada itu dipertanyakan Kristennya. Ya, jadi itu koin mata uang yang dua sisi, Pak. Jadi kalau di Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Itu betul, Pak Joy. Jadi orang kalau mengaku beriman, hakikatnya harus ada perbuatan. Itu kan buah. Iya. Jadi buat saya aksi-aksi yang seperti itu adalah panggilan hati, Pak. Itu respon, Pak. Respon yang reaktif, yang apa ya, yang spontan, Pak. Ketika kita melihat seperti itu, wah sudah keluar. Misalkan saya seringkali beli makan kan nggak keluar, Pak, lewat Gojek. Ya kan? Walaupun di dalam Gojek itu sudah terbayar di dalam manajemen Grab, tapi kami tetap memberikan tip di luar itu. Gitu. Ya. Jadi itu sudah merupakan respon yang apa ya, yang spontan. Ketika kita melihat orang sekeliling kita yang kurang keluar, Pak, hal-hal itu, Pak, udah nggak mungkin, justru yang nggak ditanyakan. Iya. Gitu, Pak Joy. Iya, baik Pak Steve. Jadi memang kalau begitu, dalam situasi pandemi ini, Injil itu dilihatnya lebih utuh begitu ya Pak Steve. Kita memang berusaha untuk menyampaikan kabar sukacita, tapi di sisi yang lain, action kita secara real gitu ya, perbuatan nyata juga tetap. Ya walaupun kita percaya bahwa perbuatan itu bukanlah Injil itu sendiri kan, betul ya. Tapi di dalam Injil itu memang termaktum ya, di dalamnya esensinya tidak hanya perkataan, tapi juga sebuah perbuatan. Ya, mungkin yang terakhir sebagai penutup Pak Steve, adakah ajakan, himbauan kepada teman-teman mungkin di situasi yang sulit ini untuk kita tetap meresponi panggilan penginjilan? Silakan Pak Steve. Iya. Untuk teman-teman ya, termasuk juga yang dengarkan, khususnya orang-orang percaya, menghadapi pandemi ini ada hal yang mesti kita harus lakukan. Nah, kita tetap jangan meremehkan akan pandemi. Ya. Banyak Pak, teman-teman terpapar virus ini, kebanyakan mereka itu adalah orang remehkan. Ya. Remehkan, wah ini buatan konspirasi, orang-orang jahat dan sebagainya. Bagi saya itu orang yang meremehkan ini itu orang yang tidak hati-hati. Jadi ketika dia terpapar itu bukan karena secara mistik orang ini berarti kalau orang Jawa bilang gak ya, termakan oleh ucapannya, bukan. Tapi justru orang yang ini menunjukkan orang ini lengah dan tidak hati-hati.
Nah, itu kebanyakan teman-teman saya itu orang seperti itu, meremehkan. Kita tidak boleh meremehkan. Kita tetap menjaga protokol, entah itu kesehatan, entah itu ya, tetap kita jalankan. Apakah kita tidak beraktivitas? Tetap aktivitas, yaitu kan protokol. Baik kesehatan maupun safety. Bagaimana panggilan kita seorang Kristen? Ya, tetap gak kendor. Paling tidak yang kita dengar lah. Kita jangan nggak dengar. Banyak kok film webinar teologi yang kita bisa tonton di YouTube itu. Kita terus kapi diri kita. Yeah. Lalu bagaimana kita bisa menyampaikan Injil? Ya itu tadi mesti bijak dan jadil. Ada kok yang kita bisa lakukan. Tapi sekali lagi ya nggak ada cara lebih efektif dengan melalui cara ini ya, media sosial. Cara lain sih buat saya. Selain ini, itu. Ya. Baik. Ini menurut saya paling efektif yang bisa kita lakukan. Saya sering kali kok lihat Pak Joy di Facebook itu. Luar biasa Joy. Ya. Isi sandal lempar itu makan banyak orang umum itu, betul itu. Iya. Teruskan lah, teman-teman bukan itu sebenarnya. Bukan cara-cara seperti yang Pak Joy lakukan. Iya. Ya itu Pak Joy. Oke, terima kasih Pak Steve. Nah, kita akan mengakhiri dulu video ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah memberikan masukan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel YouTube ini.